Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan Tuhan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai dengan pagi hari ini. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, sebelum kami beribadah di gereja nantinya, izinkan kami untuk bersaat teduh terlebih dahulu, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Bersukacita dan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang bersukacita dan bersorak-sorak dalam Tuhan. Tentunya dalam hidup ini setiap kita pasti memiliki alasan untuk bersukacita. Apakah kita naik pangkat jabatan? Apakah kita memiliki rezeki tambahan? Apakah kita memperoleh anak atau laki-laki atau anak perempuan yang selama ini kita nantikan? Apakah keluarga berada dalam keadaan damai? Atau banyak lagi yang menjadi alasan untuk kita dapat bersukacita dan bersorak-sorai. Dalam nats ini, pemazmur menunjukkan bagaimana dia bersukacita dan bersorak-sorai dalam Tuhan. Kebahagiaan yang diperoleh oleh pemazmur dikarenakan Tuhan telah mengampuni pelanggarannya dan banyak dosanya yang telah ditutupi oleh Tuhan. Itulah yang menjadi dasar dan alasan bagi pemazmur untuk mengungkapkan bagaimana dia bersukacita dan bersorak-sorai dalam Tuhan. Dan sangat jelas dalam nats ini secara keseluruhan di pasal 32 ini dijelaskan oleh pemazmur bagaimana kebahagiaannya dan rasa syukur dan rasa terima kasihnya kepada Tuhan yang telah mengampuni dosanya. Ketika dia mengaku kepada Tuhan, memberitahukan dosanya di hadapan Tuhan dan kesalahannya tidak disembunyikannya lagi, Tuhan mengampuninya dan pelanggaran-pelanggarannya telah dihapuskan dan dijauhkan dari pemazmur. Dan dia mau terus belajar daripada Tuhan sebagai pribadi yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan, mau diajar, mau dituntun oleh Tuhan, karena Tuhan terus mengawasinya dan tidak pernah lepas pandangannya, fokusnya kepada pemazmur. Dan dilanjutkan lagi bagaimana dia mau belajar mencintai didikan Tuhan, perintah Tuhan yang tidak sekedar seperti beban yang mengekang untuk kuda dan tali lesnya, tetapi gambaran yang menunjukkan bahwa orang yang bersukacita di dalam Tuhan itu adalah orang yang senantiasa memberikan hatinya tunduk dan taat kepada Tuhan. Bahkan di akhir dari nats ini sebagaimana dikatakan bahwa pada akhirnya orang bersukacita dalam Tuhan adalah orang-orang benar dan orang-orang yang jujur. Dikatakan orang benar adalah karena selalu mengikuti tuntunan Tuhan, dan dikatakan orang jujur adalah karena tidak ada dosa yang tersembunyi yang tidak kita ungkapkan dan kita sesali di hadapan Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita boleh terus belajar dari firman Tuhan ini untuk terus bersukacita di dalam Tuhan. Paul Claudel, seorang penyair dari Prancis, berkata, buat mereka mengerti bahwa mereka tidak memiliki tugas lain di dunia selain bersukacita. Tugas kita di dunia ini adalah bersukacita. Apapun dan bagaimanapun keadaannya, seharusnya kita boleh belajar menjadi pribadi-pribadi yang bersukacita di dalam Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya. Kita adalah orang-orang yang memiliki akal dan memiliki hati
yang senantiasa dikelilingi dengan kasih setia Tuhan, dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan yang terus menghidupi firman-Mu, sehingga ketika kami menyadari bahwa dosa dan pelanggaran kami telah Engkau ampuni dan Engkau lupakan dari ingatan-Mu, Engkau tetap fokus kepada kami, mengawasi kami, dan kami boleh senantiasa bersuka cita dan bersorak-sorak di dalam Engkau. Dan kami akan mulai aktivitas kami. Terlebih dahulu kami berdoa pada pagi hari ini untuk teman-teman kami yang senantiasa komit menonton channel YouTube ini. Berkati mereka dalam setiap karya, dalam setiap usaha, dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan yang melindungi. Terpuji nama Tuhan. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, selamat beribadah nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.